Hai guys, sebelum Anda melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya, biar kami dapat membuat konten-konten yang menarik lagi di kemudian hari. Dan jangan lupa tekan tanda like bila Anda suka dengan video ini. Terima kasih. Ketua Umum BP3KRI, Badan Pengawasan Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Pusat, mengapresiasi kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat atas penggerebekan penambangan emas ilegal atau PETI dan penyerobotan lahan masyarakat di RT 01 RW 01 Dusun Tulang Besi, Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang pada hari Selasa 25 Agustus 2020 kemarin. Ketua Umum BP3KRI Pusat, Uzwan Fajarudin Marpaung SE SHMMMH mengatakan mereka sudah melayangkan surat 2 kali, baik ke Kapolda dan juga ke Dirkrimsus atas pengaduan masyarakat terkait dugaan dan indikasi penambangan emas ilegal PETI tersebut. Akhirnya, polisi menanggapi pengaduan yang kami sampaikan dan terima kasih kami ucapkan atas kerja nyata tersebut. Demikian pernyataan Uzwan pada Kamis 27 Agustus 2020. Nah, berdasarkan hasil investigasi BP3KRI di lapangan bahwa sebelum penggebrekan penambangan emas ilegal atau PETI ini dan penyerobotan lahan masyarakat tersebut masih terus dilakukan. Bahkan para penambang emas ilegal tersebut menambah mesin dan melakukan aktivitas penambangan pada malam hari. Padahal penambangan emas dengan cara ilegal adalah perbuatan kriminal karena menyalahi aturan yang berlaku dan menyengsarakan masyarakat sekitar karena pencemaran lingkungan. Lihatlah seperti yang video Anda lihat sini. Begitu hancurnya daerah yang dibuat untuk penambangan emas ilegal tersebut. Dan bagaimana lingkungan bisa diperbaikin? Cukup parah sekali. Nah, karena menyalahi aturan yang berlaku dan menyengsarakan masyarakat sekitar karena pencemaran lingkungan, maka kegiatan penambangan di mana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pertambangan, di mana setiap orang yang melakukan usaha penambangan ilegal tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Dan jika orang atau badan yang melakukan usaha pertambangan umum mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, maka yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang PPLH. Nah, Uzwan juga mengatakan apabila dumping atau limbah ke sungai dilakukan tanpa izin yang dimaksud, maka penambangan emas melanggar pasal 60 Undang-Undang PPLH. Dan akibatnya setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan kimia ke medan lingkungan tanpa izin, maka mereka akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Nah, itulah yang dikatakan Uzwan kemarin, sehingga mereka mengapresiasi kinerja dari Krimsus Polda Kalimantan Barat atas penangkapan yang dilakukan. Dan berdasarkan penelitian, kontaminasi merkuri dari pertambangan emas skala kecil ini kondisinya sangat memprihatinkan karena standar aman merkuri pada tubuh manusia telah melewati ambang batas sebagaimana yang ditetapkan World Health Organization atau WHO.
tambang emas ilegal berdampak buruk terhadap lingkungan karena faktor pengundang bencana. Dan BP3KRI Pusat mendorong Polda Kalimantan Barat untuk melakukan penertiban dan membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan emas ilegal di Singkawang tersebut. Hal ini penting agar tidak terkesan aparat terbang pilih. Merujuk tragedi Minamata di Jepang tahun 1958, penggunaan merkuri pada aktivitas penambangan dapat memicu kelainan fungsi saraf pada tubuh manusia. Tahun 2013, Indonesia menekan konvensi Minamata yang digagas Badan Lingkungan PBB atau UNEP sebagai komitmen mengelola penggunaan merkuri. BP3KRI menegaskan aktivitas penambangan ilegal itu melanggar sejumlah undang-undang, di antaranya Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara banyak pasal yang bisa disangkakan kepada mereka, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan minerba. Juga Undang-Undang 32 Tahun 1999 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Pakai cam bang, pakai cam. Jadi pihak BP3KRI berharap kepolisian, polisi daerah Kalimantan Barat tidak usah takut untuk menerapkan atau menangkap para penambang-penambangan ilegal tersebut, karena BP3KRI akan mendukung serta mengapresiasi bila semua jajaran Polda Kalimantan Barat telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan amanat undang-undang. Ketua Umum BP3KRI Pusat mengatakan praktik pertambangan ilegal ini melibatkan banyak aktor atau banyak pemain di luar masyarakat itu sendiri, dan pidana dan serta juga denda di dalam Undang-Undang Minerba baru justru memberikan keringanan hukuman kepada pelaku penambang ilegal. Dalam Undang-Undang Minerba lama, ancaman penjara paling lama 10 tahun, denda maksimal 10 miliar. Sementara dalam Undang-Undang Minerba baru, ancaman paling lama 5 tahun, denda 100 miliar. Dan juga perlu ada sosialisasi kepada masyarakat agar keluar dari kecanduan ekonomi tambang. Karena masyarakat kita tidak boleh dibiarkan terjebak dalam ekonomi pertambangan karena itu merusak. Semua harus diperiksa, bukan hanya pelaku lapangan, pejabat tertinggi mulai dari bupati atau wali kota hingga ke gubernur sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus pemeriksaan karena pejabat pengawas kerusakan lingkungan hidup tersebut. Dan dalam kasus penambangan ilegal ini juga pengusutan selain pelaku di lapangan ada juga pemodal hingga penadah. Dan untuk penadah itu perlu diusut karena berperan menerima hasil akhir dari penambangan ilegal. Sekali lagi, BP3KRI Pusat mengapresiasi seluruh kerja tim dari Dirkrimsus Polda Kalimantan Barat dan mengatakan bahwa masalah tersebut adalah sudah menjadi kewajiban pemerintah dan aparat keamanan untuk menertibkan tambang emas ilegal dengan cara-cara hukum yang telah ada.
sehingga tidak ada alasan berat dalam menjalankan tugas. Dan semoga semua pihak yang ikut andil di dalam pertambangan emas ilegal tersebut dapat dihukum menurut perundang-undangan yang ada saat ini, dan jangan takut untuk melaksanakan tugas karena seluruh masyarakat akan ada di belakang bapak-bapak penganyom masyarakat tersebut. Minta tolong dong, minta Masuk, tolong. masuk, masuk, masuk. Minta tolong, minta tolong. Mesinnya sebelah mana, Pak? Mesinnya sebelah mana? Terus apa nih? Ini terus apa nih? Hah? Langsung ya? Pak, ambil. Sama Pak, ini ya? Udah ambil ya? Satu-satu.